Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikro 2023 bertasbih, berbagi cinta, berkah dan kasih. Hai semuanya, good morning, good afternoon, good evening, atau good night ya. Buat para warga 23 yang sedang menjalani puasa, dan juga yang sedang mendengarkan podcast ini atau yang lagi nonton, gimana puasanya? So far so good. Ada yang udah bolong belum? Udah bolong belum? Aduh, sebenarnya udah ya, tapi bukan karena apa-apa. Ya. Nanti next time kita ganti, jangan lupa ganti ya. Jangan lupa ganti. Ya, benar, boleh gak diganti, nanti dosa dong. Iya benar. Terus juga buat kelas 11 semangat banget puasanya. Jangan lupa juga tetap jaga kesehatannya, tetap fit gitu ya, tetap ceria karena di bulan puasa ini cuacanya lagi nggak enak banget. Bisa berubah-ubah. Siangnya panas, sorenya bisa tiba-tiba hujan. Iya, puasanya lagi sedang memancing sekali ya penyakit-penyakit gitu. Oh ya, buat yang kelas 11 semangat juga pesantren kilatnya. Minggu ini kan sedang menjalankan kegiatan Smart Trend, jadi harus makin semangat dong. Oh iya, Nada, kita seharusnya sebelum itu kenalan dulu gak sih? Bener juga. Kan ada pepatah tuh malah. Oh iya, tak kenal maka tak sayang tuh. Kenalin, selamat datang di podcast Ikro 2023 bersama kita di episode 1. Aku Nirma Megasari dari kelas 10 3. Aku Nada dari kelas 10 2. Ya, kali ini kita bakal nemenin ngabuburit kalian nih dengan ngobrol-ngobrol santai dengan topik-topik yang pastinya menarik dan sangat amat bermanfaat. Iya dong. Ya. Nah, episode kali ini kita tuh nggak akan cuma berdua nih. Kalau cuma berdua kurang asik gak sih? Betul. Iya kan? Nah, pada episode 1 kali ini kita bakalan ngebahas tentang perintah Iqra yang terdapat pada Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 dan juga mengenai kewajiban belajar dengan menuntut ilmu. Iya. Nah, tanpa lama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi gitu ya. Mari yuk kita sambut narasumber yang gak kalah asik gitu ya. Ini dia Pak Muhammad Firman Soli. Halo, dengan siapa ini? Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Muhammad Firman Soli di SMA 23 Bandung. Iya. Ikro 2023 passwordnya Tasbih, bagi cinta, berkah dan kasih. Cakep. Pak Firman, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Puasanya Pak, gimana puasanya? Iya. Alhamdulillah puasanya juga, insya Allah. Masya Allah. Ya. Kalian gimana? Alhamdulillah lancar. Semangat ya. Semangat. Senang ya. Senang dong, happy, Puasa itu bergembira. harus senang. Semangat, harus ceria ya. Kan ini kita mau menjemput pahala. Iya. Cakep. Kan? Iya benar kan, tapi iya. Pak Firman, gimana nih rasanya menjadi narasumber pertama di episode pertama Ikro 2023? Nah, iya. Wah, luar biasa ya, sebuah kehormatan nih. Bapak diundang di kegiatan Smart Trend ya. Iya. Ikro 2023 podcast dan materi yang pertama ya. Iya, betul. Terima kasih sudah mau. Terima kasih, malah kita terima kasih banget sudah mau menjadi narasumber ya di program ini. Ya, Pak Firman, di bulan Ramadan ini kan kita sering ya mendengar istilah tentang nuzulul Quran ya. Iya kan? Ya, betul. Iya. Ini berarti momentum pada hari ke-17 bulan Ramadan untuk memperingati turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan surat yang pertama kali diturunkan, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat ke-1 sampai ke-5. Dengan ayat pertama disebutkan Iqra ya, yang berarti membaca atau bacalah. Dengan begitu menurut Bapak ini gimana sih kita memaknai kata Iqra ini di dalam bulan Ramadan ini? Ya, luar biasa, bagus sekali ya. Luar biasa. Ya, pertama nuzulul Quran itu kan kalau secara bahasa nuzul itu turun. Ya. Quran itu ya Quran. Ya. Jadi nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran. Nah, singkat Bapak pengen juga ngangkat tentang sejarahnya. Jadi sejarah Quran diturunkan itu ada yang sekaligus, ada yang berangsur-angsur. Nah, yang sekaligus itu yaitu pada malam Lailatul Qadar.
yang kita juga udah tahu ya di surat Al-Qadar ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini turun Al-Qur'an yang pertama dan ini sekaligus. Ya. Ketika dibawa oleh para malaikat ke langit dunia, itu semua Quran sudah diturunkan. Dari mulai Al-Fatihah sampai Anas itu sudah ada, sudah turun. Nah, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika diawali di Gua Hiro yang pertama kali ya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang pertama kali diturunkan dan berangsur-angsur sampai kemudian semuanya diwahyukan kepada Nabi. Itu sejarah-sejarahnya. Ya. Jadi tidak langsung dibukukan gitu ya? Nah, kalau dibukukan nanti lagi, maksudnya dimushafkan ya. Iya, Dimushafkan itu justru ada di periodenya Khulafaur Rasyidin, yaitu pada zaman Umar bin Khattab yang diinisiasi semenjak zaman Utsman bin Affan. Berbeda ya? Ya maaf, diinisiasi pada zaman Umar dan dimushafkan pada zaman Utsman. Oke. Nah, kemudian di surat itu sendiri itu sangat kental dengan perintah untuk membaca. Nah, membaca apa? Ya, tentu membaca segala hal yang terkait dengan kehidupan manusia. Terlebih membaca dengan dengan menyebut nama asma Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut namamu yang telah menciptakan. Jadi kita diciptakan sekarang dan untuk apa kita diciptakan itu harus dibaca. Baca semuanya karena dalam Al-Quran itu semua ada. Oke. Bisa lanjut Pak? Ya, Bisa Saya udah dong. sabar ya. Nah, setelah kita mengetahui nih bagaimana makna dari kata ikro itu sendiri yang terdapat pada Quran surat Al-Alaq, kita juga harus tahu nih maksud atau tafsir dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 supaya kita tidak salah mengartikan maksud dari ayat-ayat tersebut. Nah, dengan ini nih Pak, kira-kira apa saja sih tafsir dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Boleh Ya. dijelaskan? Yang pertama yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu ketika ibunya Siti Khadijah saat itu melihat Rasulullah pulang dari Gua Hiro itu sangat takutan gitu ya. Sampai meminta ya istrinya saat itu Bunda Khadijah untuk menyelimuti. Zamiluni, selimuti aku. Ini kenapa suami saya? Kata Bunda Khadijah. Tiba-tiba ya pulang-pulang ketakutan. Betul. Nah, saat itu ternyata Rasulullah itu baru saja kedatangan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu terkait dengan isi kandungan dari alat tersebut. Ternyata Rasulullah di situ kan diminta untuk membaca ya. Iqra. Kemudian Nabi, karena Nabi ini umi ya, tidak bisa membaca ya. Kemudian Nabi menjawab, ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Sampai berulang kali Jibril meminta Rasulullah SAW untuk membacakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, pertama kandungannya tentu adalah perintah untuk membaca. Baca apa saja dibaca ya. Dengan atas dasar menyebut nama Allah ya, artinya dengan tauhid. Siapa? Khalaq, yang telah menciptakan. Nah, di sini juga kita diajak belajar atau membaca tentang siapa pencipta kita ya. Kita diciptakan dari mana, berasal dari apa. Nah, itu di antara itu kan juga dijelaskan.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, alladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal insana min 'alaq. Manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Ya, Iqra rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi singkatnya, pertama perintah untuk membaca itu dengan nilai tauhid. Apa yang kita baca ini harus membuat kita lebih dekat sama Rob kita. Jadi dalam Islam itu membaca, belajar itu perintahnya wajib, tapi wajibnya harus juga sampai ke kita mengenal Rob kita. Itu tujuan orang Islam belajar itu ya adalah untuk mengenal siapa yang menciptakan manusia. Sampai kita ini kemudian bilang ma khalaqta hadza batil. Tidaklah yang Allah ciptakan ini sia-sia. Itu kita tahu itu sia-sia karena kita sudah membaca dan kita sudah mempelajari. Nah, itu diinformasikan bahwa kita ini adalah dari segumpal dari alaqah ya. Kemudian tentu perintah untuk belajar, karena dalam Islam perintah belajar itu tidak dibatasi ya. Tubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke yang lahal. Kan? Kemudian kita juga untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Seperti Rasulullah yang waktu itu di Gua Hiro dengan pengorbanannya, dia memikirkan satu keadaan yang ingin mendapatkan satu petunjuk. Nah, kemudian dengan kesungguh-sungguhannya Rasulullah kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu. Ya, kurang lebih begitu ya. Insyaallah ya. Ya, tadi Bapak tuh sudah menyampaikan ya perintah Iqra sesuai dengan Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Tadi Bapak juga sempat menyinggung tentang kewajiban belajar ya, menuntut ilmu gitu. Ini kan selama bulan Ramadan ini kan kita masih tetap KBM ya, malah ya. Kita tuh masih tetap KBM nih. Ini pun tetap KBM. Iya, ya. tetap KBM nih. Harus tetap semangat. Iya, kita harus tetap semangat. Nah, di mana kita ini tetap masih menuntut ilmu gitu, meskipun sedang berpuasa. Iya. Kita ini sebagai siswa ini mempunyai kewajiban yang yaitu Belajar. dengan untuk belajar. Berarti kita harus tetap semangat gitu menuntut ilmunya. Dan jangan malah menjadikan puasa ini sebagai hambatan kita gitu dalam menuntut ilmu, dalam belajar gitu. Jadi dan begitu menurut Bapak ini kenapa ya menuntut ilmu ini sangat penting gitu? Ya. Terima kasih. Jadi Sama-sama. memang agama kita ini betul-betul perlu dipahami dengan ilmu. Iya. Itu. Kenapa di Islam itu belajar itu penting? Karena agama ini perlu pembelajar. Iya. Ya. Kalau agama tanpa ilmu, gimana jadinya? Kita bisa tahu sholat itu seperti apa, kita paham bagaimana hidup yang baik itu seperti apa, kan Iya. tentu dari pengajaran atau pendidikan yang sudah kita nyam selama ini. Dan itu tidak ujuk-ujuk hari ini kita bisa tahu. Kalau di Islam itu bangun tidur ada doanya kan. Betul. Apalagi di Islam kan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu kan banyak sekali ya Doanya ya. aturan dan itu bernilai pahala. Nah, kita dapat pahala itu kalau tidak dengan ilmu dari mana? Itu kita harus belajar. Hanya belajar itu hukumnya wajib. Kemudian tadi apa lagi? Malesnya ya. Oh iya, Mas. Ada puasa gitu ya. Ya sebetulnya kalau dengan ilmu itu sendiri kalau kita pelajari saum dengan benar, tentu rasa malas itu tidak akan ada. Karena jadinya saum itu justru itu kasih sayang Allah buat kita. Kalau kita sudah pahami secara ilmunya, makanya ayo sama-sama ya kita pelajari nih saum ini Kita belajar biar bukan hanya nahan Lapar, lapar haus saja. iya. Karena kata Nabi juga gitu, rugi katanya. Bila hanya menahan lapar Ya, dan betul. haus. Pernah dengar kan hadisnya ya? Iya. Rogima ampuro julin ja'a Ramadan falam yugfar lahu.
rugi orang yang datang bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni dosa. Nah, biar kita tahu gimana Ramadan itu seperti apa, kita harus menjalaninya, tentu kita butuh ilmu. Butuh belajar nih itu ya. Belajar, iya. Itu kan juga belajar ya. Terus Ramadan juga harus jadi penyemangat kita bahwa ini memang hanya di Islam ya, khususnya ya, yang kita ini punya syariat yang begitu istimewa. Ya, dengan saum ini silakan kalian bisa baca lah ya, manfaat saum itu luar biasa. Padahal kan kita justru disuruh tidak makan minum dan menahan hawa nafsu dan lainnya. Tapi ternyata saum ini juga manfaatnya buat kita. Bahkan dari segi medisnya juga sudah dipelajari gitu, sudah diteliti tentang puasa ini kan. Banyak yang meneliti ya, silakan bisa dicari tuh manfaat. Ya bersyukurlah kita sebagai orang Islam punya syariat saum ini. Makanya nggak ada alasan buat malas-malas. Iya betul ya Pak. Alhamdulillah. Berarti ini tuh ya dapat disimpulkan menuntut ilmu itu adalah hal yang wajib ya Pak. Ya. Nah, tapi kadang banyak siswa-siswi yang sebenarnya udah menyadari wajibnya belajar atau menuntut ilmu, tapi masih aja menganggap hal ini tuh hal sepele gitu, seperti bermalas-malasan saat belajar. Nah, menurut Bapak sendiri, faktor apa yang dapat menyebabkan siswa-siswi itu malas untuk menuntut ilmu nih Pak? Ya, pertanyaannya ya. Nah sebelum Bapak jawab, kalau kalian lagi ngerasa malas, kira-kira pas apa tuh? Kalau misal udah capek, Nah, melakukan iya aktivitas, benar-benar ya. jenuh gitu ya. Aduh capek. Capek. Gitu, bawaannya pengen diam deh, bawa di kasur. Kalau capek, jenuh, kalau menurut Bapak sih manusiawi. Iya. Cuma kalau kita menghindari kewajiban, nah ini harus kita waspadai. Penyebabnya apa nih? Apalagi misalkan sampai kitanya jadi menghindari yang namanya kewajiban. Kayak menuntut ilmu kan, belajar itu wajib ya. Iya. Nah, kalau kita cuma kecapean, ada jenuh dalam waktu-waktu tertentu ya wajar lah ya. Tapi Nggak boleh ini sampai nunda-nunda pekerjaan gitu ya. nah begitu. Nah kalau sampai kita menghindari dan tidak mau lagi belajar, itu harus segera diantisipasi ya. Yang lebih tahu faktornya sebetulnya ya yang diri kita sendiri. Apa sih yang membuat kita ini kok susah belajar? Mungkin ya misalkan dari circle kita yang justru menjauhkan dari belajar itu sendiri, benar nggak? Benar. Iya, karena Dari faktor lingkungan juga kuat. wah, misalkan nih circle kita ini lagi senang ngajak ke yang hal-hal yang justru nggak ada kaitannya dengan belajar. Jadi Misalkan kita ke bawah-bawah ya Pak? bisa jadi belajarnya jadi keganggu, misalnya apa nih kalau di dunia kalian? Game. Game. Iya kan itu Sampai kadang lupa waktu. benar lupa Iya, waktu, padahal lupa game itu kewajiban. boleh kan? Iya boleh, asalkan jangan lupa waktu ya Pak. Nah, ketika Iya. berlebihan, apalagi yang wajib jadi terabaikan, berarti kita harus memperbaiki lagi nih cara mengendalikan diri kita terhadap game itu. Bukan game yang dihilangin, Iya. tapi kitanya mengendalikan diri agar kewajiban kita yaitu belajar tadi tidak jadi terganggu. Berarti jadi malas kan belajarnya karena mungkin energinya habis ke game. Kalau menurut Bapak sih itu ya, karena pengendalian diri kita, kontrol diri itu ya harus dari diri kita. Benar. Ya kan? Iya. Karena kita yang ngerasain ya, kita yang paling tahu diri kita sendiri. Jadi Mungkin kita atau kalian yang berdua di sini dalam kondisi yang sama, misalkan lagi malas belajar, tapi kan penyebabnya kita nggak tahu. Mungkin yang ini mah karena apa? Jadi harus mengenal kitanya dulu. Kita tahu penyebabnya, kita segera pulihkan itu. obati ya. Ya, self healing. Iya, self healing benar Jadi healing itu bukan jalan-jalan ya? Iya, banyak. Si healing tuh sekarang di zaman sekarang tuh diartikannya banyak yang salah ya. Kayak misalnya Cuma untuk jalan-jalan. iya, kita beli-beli hal yang tidak berguna tapi berkedok self reward gitu ya kan.
Iya. Udah tahu kan? Tahu Atsu. Ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak, sebagai penutup juga ya, warga Iya. Tiga. Dengan kita rajin dalam belajar dan menuntut ilmu, keutamaan atau manfaat apa sih yang dapat kita dapatkan dengan kita rajin belajar dan menuntut ilmu itu sendiri? Ya, banyak sekali. Sekali pasti ya, pasti. Ya, Iya. jadi akan ada kasar ya, bukan hadis. Al ilmu kasaif, ilmu itu seperti pedang. Contohnya misalkan ya, jadi dengan ilmu tuh kita bisa membuat hidup ini lebih bermakna, lebih bermanfaat, lebih mudah, ya, lebih terorganisir, lebih mengenal Tuhannya, lebih efektif, lebih cerdas. Itu ilmu semua. Akan dalam beragama, kalau kita gunakan ilmu, kita yakin yang kita jalan ini betul-betul sesuai dengan yang agama perintahkan. Karena dasarnya ilmu. Berbeda kalau kita misalkan beragama tanpa ilmu. Mungkin di situ kita akan hanya mengira-ngira saja atau ikut-ikutan saja. Nah, padahal dalam agama kata Rasul, kata Nabi, la tuqallid dinaka ahada. Janganlah kamu dalam beragama ini hanya ikut-ikutan, tapi hendaknya kita beriktiba, mengikuti dengan Ilmu. Makanya belajar agama itu udah harus, biar kita tahu nanti kita kenapa kita sholat ini, kenapa kita seperti ini, karena aturannya begini. Lagi nanti ke depan kita punya anak, ya, punya keluarga, kita juga mendidik anak keluarga kita dengan agama ini berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan Ikutan. Nggak boleh ya. Objektif Coba Bapak sendiri. tanya, mau ikut-ikutan atau mau pakai ilmu? Mau pakai ilmu. Iya, berarti harus belajar. Iya. Itu salah satu manfaatnya ya. Kewajiban ya. Selain banyak selain manfaat yang banyak yang lain, dunia akhirat dengan ilmu. Apabila kamu ingin mencapai dunia, bil ilmi. Ingin akhirat, bil ilmi. Ingin kedua-duanya, bil ilmi. Nah, itu. Jadi manfaatnya dunia akhirat. Insya Allah. Nih, warga 23 udah denger kan? Kewajiban kita menuntut ilmu, belajar itu ternyata sangat sekali ya. wajib ya. Aduh. Iya. Dan itu nggak semuanya ya. Iya. Nggak semuanya Bapak sebutin dan masih banyak. Iya, masih banyak banget manfaatnya. Iya. Iya. Ya, kalau disebutkan, maaf ya, dunia akhirat berarti apa-apa yang terkait keperluan kita di dunia, yang kuncinya ilmu. Iya. Kalau kita ingin Sukses sukses di akhirat juga, ya ilmu. juga. Makanya wahyu pertama tentang perintah Membaca. Ya. Iya. Bener banget itu. Aduh. Ya, ini sebagai motivasi juga warga 23 yang masih mungkin bermalas-malasan, yang tadinya bermalas-malasan, tapi setelah mendengar pencerahan dari Pak Firman ya, Masya aduh Allah. jadi termotivasi lagi Jadi kita untuk sama-sama belajar ya. iya sama-sama belajar. Belajar. Tadi Pak Firman juga sudah sharing-sharing tentang ilmunya dan pendapatnya tentang ini berita Iqra sesuai Quran surat Al-Alaq. Dan juga kewajiban belajar menuntut ilmu. Iya, semoga apa yang sudah disampaikan Pak Firman dapat diserap ya dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Amin. Warga 23 juga semangat terus belajarnya, jangan lupa tetap ingat Allah ya. Ingat Allah terus-terusan dan ya semangat. Semoga lancar juga puasanya. Ya. Masih karena kita ini baru episode 1 ya Iya, Pak ya. Masih ada banyak episode yang banget lain, gitu. materi-materi yang lebih menarik dan pastinya lebih bermanfaat lagi gitu. Jadi penasaran? Stay tune terus di podcast Iqra 2023. Oke, see you on the next video semuanya. Dadah, terima kasih. Terima kasih juga Pak Firman. Ya, selamat berbuka bentar lagi ya. Iya benar. Selamat berbuka juga warga 23. Terima kasih. Masya Allah ya, Nada tadi kita udah bincang-bincang ya. Dan ternyata banyak sekali manfaat yang dapat kita petik dari obrolan tersebut. Benar. Tadi juga udah disampaikan oleh Pak Firman tentang kewajibannya, Iya, kewajiban menuntut ilmu. Terus abis itu ini ya, perintah Iqra. Perintah Iqra.
Perintah Iqra dari Quran surat Al-Alaq dari ayat ke-1 sampai ke-5. Pertama kali ternyata Allah itu memerintahkan kita untuk membaca ya. Iya, Iya, tuh. itu. Terima kasih juga warga 23 yang sudah menonton podcast atau mendengarkan podcast di episode kita yang pertama ini. Pertama di 2023. Boleh banget bisa kirim saran dan kritiknya untuk kita biar Ya. lebih improve lagi ke depannya. Terus juga terima kasih, semoga yang sudah disampaikan dapat bermanfaat di kehidupan kita masing-masing. Terus juga bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu, dan dapat menjadi motivasi bagi diri kita sendiri. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Hope you enjoy podcast pertama kita. See you on the next episode Di Iqra 2023. Yes, dadah. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.